Al-Fatihah. Teruskan kemarin. (208) atau 206. 1888. An Nabi Bismillahirrahmanirrahim wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Man siapakah as'adun nasi, paling beruntungnya manusia, bi syafa'atika, dengan syafaat engkau, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu, sungguh aku telah menyangka, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, Allah yas'alani, untuk tidak bertanya kepada aku, an hadal hadisi, dari hadis ini, ahadun, seorang pun, awwala minka, yang lebih dahulu daripada engkau. Lima ra'aitu, karena aku melihat, min hirsika, dari keinginan kuatmu untuk mencari alal hadisi, atas hadis. Di sini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, siapa yang paling beruntung dengan syafaatmu pada hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak langsung menjawabnya, tapi Nabi langsung memberitahu, sungguh aku telah menyangka, wahai Abu Hurairah, bahwa tidak ada orang yang akan bertanya masalah ini lebih dulu daripada kamu, karena saya lihat kamu ini seneng betul dengan hadis. Dari sini kita bisa ambil pelajaran. Apa pelajarannya? Pelajarannya, apa yang akan terjadi di masa depan itu bisa kita lihat dari amalan kita sekarang ini. Ini bukan ramalan, tapi ini sesuai dengan hadis, kullun muyassarun lima khuliqalah. Jadi kalau kita pengen tahu nanti ke depannya mau jadi apa, ya lihat sekarang ini kita ngapain. Kalau pengen tahu nanti jadi orang berguna atau tidak berguna, lihatlah sekarang tindakan kita. Apakah tindakan yang berguna atau tindakan yang tidak berguna? Mau jadi orang yang bermanfaat atau tidak bermanfaat? Ya, kita lihat sekarang apa yang kita lakukan, apakah yang kita lakukan bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nanti ke depan itu bisa jadi ahli ilmu atau tidak jadi ahli ilmu. Ya kita lihat sekarang ini, senang atau tidak dengan ilmu. Kalau pengen lihat bisa hafid Quran atau tidak, ya dilihat Qurannya itu selalu dihafalkan atau selalu masuk lelang. Jadi apa yang akan terjadi ke depan itu bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita ini hari-hari belajar ilmu agama dengan sungguh-sungguh, ikhlas karena Allah, semangat, ya insya Allah kita akan jadi ulama-ulama besar yang menyampaikan agama ke seluruh dunia. Kalau kita ini hari-hari megang tasbih, wiritan terus, sholat sunnah itu rajin, qobliyah ba'diyah, tanpa disuruh ya qobliyah ba'diyah, utuh berdiri, bukan setengah berdiri, setengah duduk atau duduk semua. Maka insya Allah suatu hari akan jadi orang yang muqarrab kepada Allah. Kalau hari-hari kita ini selalu berdoa, maka ya insya Allah akan jadi orang-orang yang makbul doanya. Hari-hari kita ini memperjuangkan agama, insya Allah akan jadi orang yang jadi asbab hidayah. Kalau hari-hari kita ini sedekah, insya Allah berarti harta kita akan dibarokahi oleh Allah.
Hari-hari kita ini menyampaikan ilmu, ya insya Allah berarti ilmu kita akan dikasih jadi ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi naudzubillah, tsumma naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kalau hari-hari ngantuk saja, maka ya kedepannya itu jadi orang yang kalaupun ngomong ya ditinggal tidur orang. Kalau hari-hari main HP saja, ya besarnya paling jadi pro player Mobile Legends gitu aja. Kalau hari-hari main lato-lato, depannya mau jadi apa? Kalau hari-hari kita ini kita isi dengan perkara yang lalai, ya maka kedepannya juga akan menjadi orang yang dilalaikan. Kalau hari-hari kita ini, naudzubillah, kita isi dengan kemaksiatan, ya masa depan berarti akan menjadi masa depan yang suram. Karena ketaatan adalah bekal terbaik untuk masa depan. Karena kemaksiatan akan menjadi bekal yang terburuk untuk masa depan. Dan kemaksiatan akan berefek kepada masing-masing fannya. Kalau maksiatnya ketika ngaji, ya nanti ke depannya ngajinya nggak akan beres. Kalau maksiatnya urusan harta, nanti hartanya sampai ke depan nggak pernah halal, nggak pernah barokah. Kalau maksiatnya pacaran, ya nanti istrinya nggak bakal solehah. Dan anak-anaknya juga otomatis. Kalau suaminya nggak soleh, istri nggak solehah, anak soleh itu keluar dari mana? Mau download, nggak bisa. Jadi ini masa depan kita ini bisa kita lihat dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Kalau kamu seneng dengar ngaji, ya insya Allah orang seneng dengar ngaji kamu. Kalau kamu itu beban dengar ngaji, ya nanti kalau kamu jadi pengajar, orang jadi beban juga ketemu pengajaran kamu. Pelajaran dia lagi. Kalau sampai pergi langsung syukuran itu kelas. Kenapa ada orang begini? Ya, karena memang dulunya tidak pernah cinta ilmu, sehingga ilmunya pun tidak dicintai oleh manusia. Ilmunya belum pernah makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ini. Kemudian yang kedua, di sini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Sayyidina Abu Hurairah dengan hirs alal hadis. Sangat ingin mencari tambahan ilmu. Ini yang juga harus dimiliki oleh setiap pelajar. Idza a'taital ilma kullaka a'taka ba'dahu wa in a'taitahu ba'daka lam yu'tika syai'a. Kalau engkau memberikan semua kemampuanmu untuk mencari ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian darinya untuk kamu. Tapi kalau kamu ini setengah-setengah dalam mencari ilmu, ilmu enggak sudi memberi kepada orang yang setengah-setengah. Jadi harus ada keinginan kuat. Allah tidak akan ngasih kefahaman kepada orang yang tidak syukur ketika diberi kefahaman. Alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Alaihissallahu bi'alama bima fi suduril alamin. Allah Maha tahu siapa yang syukur. Kalau dikasih ilmu agama, Allah Maha tahu. Allah Maha tahu siapa yang syukur dikasih sholat. Allah Maha tahu siapa yang syukur dikasih sedekah. Maka orang itu kalau lihat hakikatnya, ya, bukan dia tidak ke masjid, tapi Allah nggak suka lihat dia ke masjid. Saking banyaknya maksiatnya hari itu, Allah nggak mengizinkan dia ke masjid. Jadi Allah nggak mau disembah sama dia. Bukan kamu tidak mau berzikir, tapi Allah tidak mau diingat sama orang yang mulutnya selalu banyak maksiat.
Bukan kita ini nggak mau sedekah, tapi harta kita ini terlalu haram sehingga Allah nggak mau terima sedekahnya. Nah, ini kalau lihat hakikatnya begitu. Jadi bukan kamu nggak mau ngaji atau nggak seneng ngaji, Allah yang nggak seneng ilmu agamanya dipahami oleh orang seperti itu. Kalau orang keluyuran bagaimana? Bukan dia pengen luyur atau nggak betah di pondok, Allah nggak pengen lihat orang seperti ini di pesantren. Ini begitu, ini kalau lihat hakikatnya begitu. Makanya kita ini diseleksi oleh Allah 24 jam. Penyeleksian itu 24 jam. Contoh mudahnya ya. Orang duduk ngaji itu diseleksi. Yang sangat buruk tidak diizinkan untuk duduk ngaji. Sudah duduk ngaji diseleksi lagi. Yang masih ada yang nggak ditobati, nggak bawa kitab. Sudah bawa kitab, masih diseleksi lagi. Yang masih ada sesuatu yang nggak ditobati, nanti salah halaman. Sudah tepat halamannya, masih diseleksi lagi. Yang ada sesuatu yang nggak ditobati, nanti nggak bisa nulis, bingung yang mau ditulis apa. Ini semua, ini bukan hanya ngaji di sini aja, semua pagi, siang, malam sama. Nanti sudah tahu apa yang ditulis, masih diseleksi lagi. Yakin atau tidak dengan apa yang disampaikan. Sudah yakin masih ada seleksi lagi. Mau nggak mengamalkan apa yang disampaikan? Sudah mengamalkan masih diseleksi lagi. Ikhlas atau tidak dalam mengamalkannya. Sudah ikhlas masih diseleksi lagi. Istiqomah atau tidak seperti itu. Jadi penyeleksian itu 24 jam dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Maka kalau kita pikirannya seperti itu, mau berhenti amal harusnya takut. Loh, saya kok nggak mau sholat ke masjid ini? Dosa apa saya hari ini? Kok nggak diizinkan oleh Allah sholat ke masjid? Oke, ujaran menjelaskan, jangan pernah tanya mau ke masjid atau tidak. Tanyalah diizinkan oleh Allah ke masjid atau tidak hari ini. Jangan pernah tanya mau zikir atau tidak, tapi tanyalah diizinkan oleh Allah zikir atau tidak hari ini. Jangan pernah tanya mau sedekah atau tidak, tapi diizinkan sedekah atau tidak oleh Allah hari ini. Jangan pernah tanya mau tahassus atau tidak, diizinkan tahassus atau tidak oleh Allah. Nah, kalau dulunya sudah di belakang bagaimana? La ilaha illallah. Al-hirs. Jadi kepada ilmu itu harus sangat pengen untuk mendapatkannya. Ketika kamu sangat pengen untuk mendapatkannya, maka Allah akan membuka keran-keran kefahaman kepada kamu. Tapi kalau kamu ini tidak pengen, ya ilmu lebih nggak pengen lagi. Sebagian ulama menggambarkan ilmu itu bagikan tokoh besar yang sedang masuk suatu kampung. Sedangkan hati-hati manusia itu bagikan rumah-rumah yang ada di kampung tersebut. Rumah yang sudah membuka lebar pintunya, menyiapkan segala hidangannya, berwajah ramah di depan tamunya. Itu belum tentu tokoh tadi mampir. Apalagi rumah yang menutup rapat pintunya, dimatikan lampunya, dikunci dari luar, ditinggal pergi, kuncinya hilang. Jelas gak mungkin mampir. Orang yang sudah serius duduk di paling depan, pengen paham, sebelum duduk baca doa dulu, kadang-kadang gak paham. Bagaimana dengan orang yang di belakang sambil tiduran? Ya jelas-jelas tidak akan paham. Makanya dengan ilmu itu harus cinta, pengen. Dengan itulah Allah akan kasih ilmu yang banyak kepada kita. Tapi kalau memang tidak ditakdir dapat ilmu, suruh pengen tuh nggak mau. Kenapa sih harus pengen? Kenapa sih harus pengen? Ya ini, kulun miyasarun lima khuliqalah. Mau tidak ditakdir hafid Quran tuh, lihat Quran tuh kayak tulisan Cina jadinya. Ini apa ini? Pusing ah, ngadem dulu di bawah pohon 6 tahun di situ. La ilaha illallah. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Sayyidina Abu Hurairah.
Beliau sangat sering tanya. Maka bertanya itu juga kunci keberhasilan seorang santri. Al-ilmu khazainu wa miftahuhas su'al. Ilmu itu adalah gudang-gudang dan kuncinya adalah bertanya. Maka Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku mendapatkan ilmu dengan sebab qalbun aqul, lisanun sa'ul, kafun badhul. Aku mendapatkan ilmu dengan sebab akal saya ini saya usahakan untuk selalu memahami. Lisanun sa'ul, lisan saya ini suka bertanya. Kalau enggak paham itu tanya. Bukan seperti sebagian orang, paham insyaallah. Pokoknya yang penting nggih biar cepat selesai. Paham insyaallah, nggih. Coba apa tadi? Nah, begitu jadi. Banyak sekali karena dia sendiri bilang nggih itu enggak paham. Nggih itu artinya apa juga enggak paham. Jadi qalbun sa'ul, lisanun sa'ul, sering bertanya. Tapi jangan banyak bertanya. Kalau banyak bertanya juga enggak bagus. Karena kebanyakan bertanya itu biasanya menunjukkan kebodohan atau ngengkel. Nah, sebab salat Kang, salat di mana? Masjid kah? Nah, ini enggak beres ini. Udah gede bisa salat sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan itu kalau terlalu banyak kadang-kadang itu akhirnya menimbulkan kesusahan bagi orang yang bertanya sendiri. Seperti ada santri minta amalan sama kiainya, minta amalan selawat ilmu, ya silakan diamalkan. Tanya lagi, berapa kali sehari? 10.000. Dibaca kapan? Setiap habis sholat 10.000. Puasa apa enggak? Puasa. Berapa hari? 2 bulan. Boleh makan daging atau enggak? Enggak boleh. Makannya apa? Air putih saja. Ya begitu kalau tanya itu jadinya. Kalau kebanyakan tanya jadinya begitu. Dan itu sudah banyak yang begitu itu. Tapi kalau ya seperti Bani Israel disuruh nyembelih sapi. Kalau nyembelih sapi gampang, mana-mana ada sapi. Tapi malah tanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Sapi yang gimana? Sapi yang gimana? Sapi ya sapi. Sapi yang gimana? Malah tanya, dikasih susah oleh Allah. La faridu wala bikr. Dia ini tidak tua juga tidak sangat kecil, jadi pas umurnya, tengah-tengah. Udah itu makin sulit. Masih tanya, malaunuha, warnanya apa? Safra faqi'ul launuha tasurrun nadhirin. Kuning langsat bercahaya, siapa yang melihat senang. Tambah susah lagi, sapi rata-rata kan hitam. Kalau enggak hitam putih belang. Kuning langsat bercahaya ini bagaimana? Masih enggak kapok-kapok. Tanya lagi, innal baqara tasyabaha alaina. Tambahi lagi persyaratannya oleh Allah. La dalulung tutirul arda wa la taskil hars. Enggak pernah dipakai bajak sawah, enggak pernah digunakan untuk mengairi sungai, mengairi air. Kok mengairi air? Nah, mengairilah pokoknya apa aja yang diairi terserah. Nah, mengairi tumbuh-tumbuhan. Musallamatun la syiyata fiha. Sapi yang selamat enggak ada cacatnya sama sekali. Tambah susah akhirnya. Coba kalau dia nyembelih sapi, mana-mana sapi bisa disembelih, tapi karena tanyanya banyak akhirnya susah. Dan ini sapi yang begini ini seluruh dunia cuma satu pada waktu itu. Itu sapi ajaib. Yang mana sapi itu warisannya seorang yang soleh kepada anaknya, yang dibiarkan, digembalakan di tengah hutan. Kemudian setelah orang tuanya mati, ibunya ngasih tahu kepada anaknya, itu ayah kamu wariskan sapi tinggal di hutan sana. Itu nanti bisa kau manfaatkan. Tapi manggilnya sapi ini beda, enggak seperti sapi-sapi umum.
Kamu harus doa bismi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Sapi datanglah. Nanti kalau begitu datang. Kalau enggak begitu enggak bakal datang. Ada sampai tengah hutan, dia teriak bismi ilahi Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Sapi sini. Langsung datang sapinya. Cerah terang. Lebih glowing daripada kebanyakan orang. Kan kuning bercahaya, kan nggak semua begitu. Akhirnya setelah sapinya mendekat, sapinya bilang, dengan izin Allah bisa ngomong, makanya ajaib saya bilang. Pemuda, naik saja di sini, lebih cepat sampai rumah daripada nuntun saya. Nah, pemuda ini orangnya taat, nggak suka banyak ijtihad. Nah, orang itu kadang-kadang suka istihad nggak bener gitu. Pemuda itu bilang, ibu saya nggak nyuruh kok untuk dinaiki, nyuruhnya ditarik begini. Maka sapi tadi bilang, demi Allah, kalau kamu sampai naik tadi saya akan lari, dan kamu nggak akan bisa nangkep saya selama-lamanya. Sapi ini juga ngetes juga, lebih ganas daripada pengetes ujian. Akhirnya pulang bawa sapinya. Makanya ibunya bilang, ini sapi ini jual saja dengan harga 3 dinar. Kalau ada yang membeli harus dengan musyawarah dengan saya, dengan persetujuan saya. Berangkat ke pasar, di tengah perjalanan dicegat oleh seseorang. Fulan mau kemana? Jual sapi. Jual harga berapa? 3 dinar atas keridhaan ibuku. Maka laki-laki tadi mengatakan, enggak, saya beli saja 6 dinar. Yang penting jangan ngomong ibu kamu. Oh enggak, saya harus ngomong dulu. Balik ke rumah, bilang sama ibunya, ini mau dibeli 6 dinar. Ya boleh. Berangkat lagi. Tengah jalan ketemu lagi sama orang tadi. Bagaimana? Ya 6 dinar dengan ridho ibuku. Maka orang tadi bilang, saya beli 12 dinar. Yang penting jangan kasih tahu ibu kamu. Oh enggak, harus kasih tahu ibu saya. Coba lo kita, wah kesempatan ini. Dapat tambah 6 dinar. Enggak suka ijtihad, sukanya taat. Ijtihad itu kalau enggak Imam Syafi'i dan yang selevelnya itu enggak cocok. Ada balik lagi, itu orangnya minta harganya 12 dinar. Maka namanya ibu yang solihah ini juga paham. Oh nah, itu bukan orang itu malaikat. Tanya saja kepada malaikat tadi, sapinya ini disuruh jual berapa harganya? Kok diturunkan malah naik, diturunkan malah naik, ini harganya mau dijual berapa? Biasanya di mana-mana orang tuh nawar biar turun, ini nawar malah biar naik, ini bagaimana? Nah, tanyalah, suruh jual harga berapa? Nggak datang lagi pada tadi, orang tadi masih itu. Wan, ini sapi ini kata ibu saya, engkau ini malaikat. Kalau ibu pun kamu tahu tuh, iya. Mau suruh jual berapa ya sapinya ini? Ya, ini ada orang di Bani Israel sana yang bunuh orang. Ini nanti mereka nyari sapi yang punya kamu ini, dan cuma satu. Jangan kamu jual kecuali dengan seharga beratnya sapi ini 10 kali lipat berupa emas. 10 ini kalau sapinya 1 ton berarti ya 10 ton emas. Berapa itu? Nggak bisa dihitung. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tanya itu sangat penting. Tapi banyak tanya menjadikan kamu orang tidak penting. Atau masuk dalam situasi yang genting. Dan tanya itu niatnya harus bertanya. Jangan tanya niatnya ngetes yang ditanya. Kadang-kadang santri itu ada yang punya pikiran begitu. Nah, itu suka ngetes gurunya, kemampuannya seberapa sih? Sampai ada seorang itu minta maaf, ngirim surat kaleng. Mohon maaf Ustadz, dulu di kelas saya sering ngetes Ustadz. Saya belum paham apa-apa sehingga nggak tahu apa-apa sampai sekarang juga. Jadi jangan ngetes. Kalau kamu tanya dalam keadaan ngetes, itu akan berakibat sangat fatal kepada rohaniah kamu. Maka kemudian Nabi menjawab, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala
la ilaha illallah. Orang yang paling beruntung, paling bergembira dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang meyakini kalimat la ilaha illallah. Kenapa As'ad? Nah, paling beruntung karena semua orang itu dapat syafaatnya Nabi di akhirat. Sampai orang kafir pun dapat syafaatnya Nabi ketika di padang mahsyar. Ketika Allah membiarkan mereka tidak dihukumi 50.000 tahun dibiarkan, maka akhirnya disyafaati oleh Nabi sehingga jadi dihisab. Semua orang dapat syafaatnya baginda Rasulullah SAW. Tapi yang paling beruntung itu adalah orang yang mati dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Maka kita ulang-ulang kalimat ini biar menancap dalam hati kita sampai mati bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan syafaat itu bertingkat-tingkat. Syafaat itu bertingkat-tingkat. Ada syafaat untuk menaikkan derajat. Jadi sudah di surga dia. Aslinya bawah, disyafaati oleh orang tuanya, atau gurunya, atau temannya, naik derajatnya. Yang bawah jadi naik ke atas. Ada yang disyafaati, yang aslinya masuk surga dengan hisab, jadi masuk surga tanpa hisab. Ada yang disyafaati, aslinya mau masuk neraka, disyafaati jadi nggak jadi masuk neraka. Ada yang disyafaati aslinya di nerakanya lama, dikorting hukumannya. Ada yang disyafaati yang aslinya nerakanya bawah jadi neraka atas, tapi nggak keluar. Itu Abu Thalib. Dan hadis Sahih Muslim, kita juga di Bukhari ada. Nah, jadi orang kafir di neraka itu bisa mendapatkan manfaat dari amal mereka, tetapi manfaat yang tidak mengeluarkan mereka dari neraka, sehingga itu manfaatnya jadi seakan-akan tidak ada manfaat. Karena manfaat yang utama dari amal itu mengeluarkan seseorang dari neraka, memasukkan dia ke surga. Jadi kadang-kadang ya seperti Abu Lahab, orang yang paling memusuhi Nabi karena pernah mencintai Nabi, maka ada manfaatnya. Itu di neraka diringankan siksanya setiap hari Senin. Abu Thalib karena membantu Nabi tapi dia tidak Islam dalam qaul yang mutamad, maka akhirnya dia dikeluarkan oleh Nabi dari neraka yang paling bawah ke neraka yang paling atas. Tapi masih di situ. Ya, orang kafir itu ya karena kufurnya juga beda-beda, ya nerakanya beda-beda. Ya, nggak mungkin nerakanya Qarun, Fir'aun, Haman disamakan dengan nerakanya orang-orang kafir yang nggak tahu apa-apa, itu nggak mungkin. Nah, makanya syafaat itu bertingkat-tingkat begitu. Maka walaupun sudah orang yang soleh pun juga perlu syafaat, biar derajatnya lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Apalagi yang banyak dosa, ya perlu banyak syafaat itu. Dan syafaat itu tidak menafikan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Nah, ini orang-orang yang enggak suka doa dikirim kepada mayit itu, sukanya begitu. Doa kepada mayit enggak sama, enggak sampai. Alaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia hanya mendapatkan apa yang dia usahakan. Syafaat itu termasuk bagian hasil dari amal dia. Sebab dia mengucapkan la ilaha illallah, akhirnya dia dapat fasilitas bisa disyafaati sehingga keluar dari neraka. Jadi syafaat itu tidak bertentangan dengan wa alaysa lil insani illa ma sa'a, tidak bertentangan. Jadi sebab orang beramal namanya amalan la ilaha illallah, dia akhirnya dikasih fasilitas oleh Allah. Fasilitasnya namanya apa? Fasilitasnya bisa dapat syafaat,
sehingga bisa keluar dari neraka atau mau masuk nggak jadi, atau naik derajatnya, atau masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau orang itu tidak pernah mengucapkan la ilaha illallah, kalaupun bisa disyafaati, itu ya syafaatnya tadi hanya bermanfaat untuk mengurangi sedikit dari siksanya, tidak akan bermanfaat mengeluarkan dari neraka. Maka kalau dikatakan amalannya orang kafir gak ada gunanya sama sekali, betul, karena gak bisa keluar dari neraka. Dibilang ada gunanya, ya ada betulnya, karena kadang-kadang menjadi meringankan sedikit siksa dia, tapi tidak bisa keluar dari neraka. Paham sampai sini? Akan tetapi khalisan min qalbihi, bukan hanya sekedar la ilaha illallah, tapi la ilaha illallah yang dari dalam hati, au nafsi, atau dalam diri, tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada kebimbangan sedikit pun bahwa Tuhan itu hanya Allah, selain Allah tidak layak dijadikan Tuhan. Yang mengatur alam semesta hanya Allah, selain Allah tidak bisa mengatur, dirinya saja tidak diatur, apalagi yang lain-lain. Dan yakin dengan sebenar-benarnya yang menciptakan segalanya hanya Allah, tidak mungkin terjadi dengan kebetulan. Ini zaman sekarang ini zamannya orang sok pinter, ahli-ahli fisika, biologi, itu suka sok pinter, semua itu kebetulan. Ada yang bilang katanya ikan paus itu aslinya hewan darat, karena jalan-jalan ke laut kakinya berubah punya jadi sirip. Ada hewan laut bosan di laut naik ke darat, lama-lama punya kaki. Kalau sekarang ikan dinaikkan ke darat dan malah mati, bukan punya kaki. Pokoknya itu semua kebetulan kata mereka. Ini kebetulan, itu kebetulan. Kebetulan kok matahari tiap hari dari timur terus ke barat, timur ke barat, kok nggak pernah jatuhin kepala kamu, itu loh kebetulan. Maka orang-orang yang mengatakan kebetulan itu saking tidak berpikirnya, saking tidak berpikir. Maka ada orang ateis. Pada zamannya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu nantang debat Imam Abu Hanifah. Tunjukkan kepada saya bahwa dunia itu diciptakan. Akan saya tunjukkan bahwa dunia ini semuanya kebetulan. Ada debat di samping sungai. Nah, sungainya ini besar. Orang sudah ngumpul semua, janjian jam sekian. Anggap saja jam 9. Maka jam 9 tepat sudah ramai. Dia nunggu-nunggu, mana Imam Abu Hanifah ini nggak datang-datang. Ini bukan Imam Abu Hanifah suka telat, bukan. Nah, tapi nanti jadi dalil. Imam Abu Hanifah aja telat, masa saya enggak. Nah, repot begini. Nah, ini telatnya ada tujuan yang syar'i. Nah, nanti ada tujuan juga, nanti kamu juga, wah saya telatnya ada tujuan nih, makan nasi goreng di Arafat. Akhirnya setelah ditunggu setengah jam atau berapa menit, dia Muhammad Hanifah datang dengan naik sampan. Kok orang ateis ini bilang, kamu ini Imamul Muslimin nggak berani debat sama saya, fix no debat, kamu ini takut sama saya. Akhirnya Abu Hanifah bilang, tenang dulu, saya ini aslinya mau datang tepat waktu, cuman saya di pinggir sungai sana nggak ada sampan. Tengah-tengah saya diam, tiba-tiba ada pohon jatuh. Lah kebetulan terbelah jadi 2. Kebetulan ada gergaji di situ yang membersihkan dahan-dahannya. Kebetulan ada paku-paku yang ada di situ gerak sendiri nancep. Nah, kebetulan ada kain yang menjadi layar. Akhirnya saya di sini. Maka orang ateis jadi marah. Ya nggak mungkin ada kebetulan seperti itu. Mana ada kapal terjadi kebetulan. Dah selesai 1-0. Kapal kecil saja terjadi kebetulan nggak mungkin. Bagaimana alam semesta bisa terjadi dengan kebetulan? La ilaha illallah. Salatullah